kita sampai pada hukum Hooke yang bunyinya adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang elastis ya akan sebanding dengan pertambahan panjang benda. Oke, jadi kalau suatu benda elastis, contohnya karet atau pegas, kita kasih gaya, semakin besar gaya yang kita beri, semakin besar pula pertambahan panjangnya. Selama hukum Hooke itu akan berlaku selama berada pada daerah elastisnya. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, saat ini kita mau lihat suatu animasi untuk memudahkan kita memahami dan dapat merumuskan persamaan hukum Hooke. Animasi yang Pak gunakan di sini adalah animasi pad. Nah, ini adalah pegas. Kita sudah sama-sama tahu pegas kalau dikasih gaya misalnya 58 Newton, maka pegas tersebut akan tertarik semakin bertambah panjang. Tapi kalau kita lepaskan gayanya, maka pegas ini akan kembali ke keadaan semula. Nah, sekarang kalau kita kasih gaya misalnya 57 Newton ya pada pegas ini, yang pertama arah dari gaya yang kita beri adalah searah dengan gaya tarik tadi. Sedangkan ada namanya gaya pegas atau gaya pemulih yang bekerja untuk mengembalikan pegas pada posisi semula yang arahnya berlawanan dengan arah gaya yang kita beri. Kemudian ada arah perpindahan. Kalau tadi kita kasih gaya ke sini, arah perpindahannya juga searah dengan arah gaya yang kita beri. Sedangkan ada posisi setimbang, yaitu posisi awal sebelum kita kenakan gaya. Nah, ternyata saat kita kenakan gaya sebesar 57 Newton, gaya pegas atau yang nama lainnya adalah gaya pemulih pada pegas nilainya sama. Karena ingat hukum Newton tentang aksi reaksi, seberapa besar aksi yang kita beri akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan arah yang berlawanan. Nah, berlaku di sini. Perhatikan bahwa ternyata kita bisa menghitung besarnya pertambahan panjang dari pegas. Nah, bagaimana caranya? Sebentar kita akan lihat. Sekarang hal yang penting lagi kita mau lihat. Sekarang ada suatu konstanta dari pegas. Misalnya kita mau rubah konstantanya semakin besar di angka 510 Newton per meter. Perhatikan bahwa saat kita merubah konstantanya semakin besar, dimensi atau bentuk dari pegas semakin tebal. Bisa kalian lihat di sini. Karena bentuknya semakin tebal atau dimensinya semakin tebal pegas ini, maka besar gaya yang kita beri tadi 75 tidak akan banyak menambah panjang dari pegas tersebut ya. Contoh, ada pegas yang kecil, kalau kita kasih gaya 57 Newton dia panjang. Tapi kalau pegas yang besar seperti pegas motor, shock motor, kalau hanya gaya 57 Newton berarti pertambahan panjangnya sangat kecil. Maka konstanta pegas di sini adalah menentukan dimensi atau kekuatan atau kekokohan dari pegas tersebut. Perhatikan kalau kita kasih turun dia punya konstanta pegasnya semakin tipis, dan gaya yang sama 57 Newton akan membuat pertambahan panjang pegas semakin besar. Oke, jadi itu memberi gambaran bagaimana konstanta pegas itu. Nah, perhatikan bahwa ada 3 besaran di sini. Pertama adalah besaran gaya yang kita beri dan gaya pemulih yang nilainya sama besar. Kemudian besaran pertambahan panjang. Oke, yang ketiga adalah besaran konstanta dari pegas. Nah, seperti apa hubungannya? Mari kita lihat. Saat kita menemukan hubungan dari 3 besaran tadi, kita secara otomatis telah menemukan persamaan dari hukum Hooke.
Nah, ingat bahwa setiap benda elastis, mau itu karet, mau itu pegas, pasti memiliki modulus elastisitas, di mana modulus elastisitas itu adalah tegangan dibagi regangan. Persamaannya E modulus elastisitas sama dengan sigma atau tegangan dibagi E kecil atau regangan. Sehingga sigma itu bisa sama dengan, kita pindah E-nya ke sebelah sini, jadi sigma atau tegangan F ber A sama dengan modulus elastisitas dikali regangan. Regangan itu delta R per L. Sehingga gaya besaran pertama yang tadi kita tinjau, yaitu gaya, dalam hal ini gaya pegas ya atau gaya pemulih, itu kita bisa tulis karena A-nya kita pindah ke sebelah, maka A kali E dibagi L ya. A-nya kita pindah ke sebelah, A dikali E dibagi L, dikali lagi dengan delta L karena delta L-nya di atas. Perhatikan bahwa kita sudah dapat dua besaran. Yang pertama gaya yang kita beri pada pegas, yang kedua adalah pertambahan panjang dari pegas itu atau delta L. Nah, besaran di dalam kurung ini adalah dimensi dari setiap benda elastis. Dalam hal ini pegas ya, adalah luas penampang dari pegas, modulus elastisitas dari pegas, dan panjang mula-mula dari pegas. Dan nilai ketiga besaran di dalam kurung ini adalah spesifik untuk setiap pegas. Artinya setiap pegas dengan ukuran tertentu punya tentu punya luas penampang, modulus elastisitas, dan panjang mula-mula yang berbeda-beda. Maka nilai dalam kurung ini merupakan nilai konstan yang bisa kita gantikan dengan suatu konstanta yang namanya K atau konstanta pegas tadi. Oke, sehingga persamaan ini bisa kita ganti F sama dengan K konstanta pegas, karena yang kita bahas adalah pegas, dikali dengan delta L atau pertambahan panjang dari pegas. Nah, perhatikan bahwa delta L ini dalam buku-buku lain biasa ditulis juga dengan delta X, tetapi intinya adalah pertambahan panjang. Oke. Nah, maka kita sudah dapat persamaan yang menghubungkan tiga besaran tadi, baik gaya pegas, konstanta pegas, dan pertambahan panjang pegas, sehingga ini adalah persamaan dari hukum Hooke, di mana secara lebih lengkap F sama dengan minus K dikali delta L, di mana minus ini menggambarkan arah dari gaya yang kita beri pada pegas akan selalu berlawanan dengan arah dari gaya pemulih atau gaya pegas. Pak ulangi, tanda minus ini menjelaskan ada perbedaan atau perbedaan arah dari gaya yang kita beri dan gaya pegas atau gaya pemulih dari pegas. Nah, perhatikan ya, ini Pak sudah jelaskan, tanda minus menunjukkan bahwa arah gaya pemulih berlawanan arah dengan gaya luar yang diberikan. Nah, sekarang kita lihat F adalah gaya pemulih atau gaya pegas, satuannya Newton. K adalah konstanta pegas yang tadi kita bisa rubah. Kalau konstantanya kita kasih naik, berarti dimensi pegas makin tebal. Dan delta L atau di buku-buku lain biasa ditulis delta X, itu adalah pertambahan panjang dalam satuan meter. Oke, itu adalah rumusan hukum Hooke. Hal yang penting untuk kita pahami juga adalah mengenai grafik hukum Hooke atau grafik antara gaya dan pertambahan panjang. Karena dua besarannya itu gaya dan pertambahan panjang sudah ada, pasti grafiknya atau kemiringan dari grafik ini merupakan konstanta, karena harus ada tiga besaran, yaitu gaya pegas, pertambahan panjang, dan konstanta. Maka perhatikan, ada pegas 1, pegas 2 yang lebih besar kemiringan atau gradien garis, dan pegas ketiga yang memiliki gradien garis paling besar. Nah, apa yang berbeda dari ketiga pegas ini? Perhatikan bahwa untuk pegas 1, gaya yang kita beri
cuman sedikit sampai di sini, tetapi pertambahan panjangnya sangat besar sampai di sini. Apa artinya? Artinya konstanta pegas untuk pegas 1 konstantanya kecil, karena kita kasih gaya sedikit saja dia punya pertambahan panjang sangat besar. Oke. Sedangkan untuk pegas kedua kita kasih gaya agak lebih besar ya, di sekitar sini ya. Sedangkan dia punya pertambahan panjang sudah tidak terlalu besar. Oke. Sedangkan pegas yang lebih kokoh atau lebih kuat di sini adalah pegas ketiga, karena kita kasih gaya yang sangat besar tetapi pertambahan panjangnya sangat kecil di sini. Sehingga pada grafik hukum Hooke ini menggambarkan semakin besar kemiringan dari grafik mengindikasikan atau menggambarkan bahwa semakin besar pula konstanta dari pegas tersebut. Pak ulangi, semakin besar kemiringan dari suatu grafik hukum Hooke ya, mengindikasikan semakin besar pula konstanta dari pegas. Sehingga ada pegas 1, pegas 2, pegas 3. Pegas 1 memiliki konstanta pegas yang lebih kecil dibanding dari pegas 2, dan pegas 3 lah ini yang memiliki konstanta pegas yang paling besar, ditandai dengan kemiringan atau gradien dari garis grafik ini yang lebih besar. Kita masuk pada contoh soal. Suatu pegas bila ditarik dengan gaya 10 Newton bertambah panjang 5 cm. Jika ditarik dengan gaya 14 Newton, pegas akan bertambah panjang titik. Oke, kita buat diketahuinya. Yang pertama, F1 atau gaya pertama yang kita kenakan pada pegas ini adalah 10 Newton. Oke. Nah, saat kita kenakan gaya 10 Newton, ternyata pertambahan panjang atau delta L1 adalah 5 cm. Kita langsung rubah ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Nah, sekarang pada pegas yang sama kita kenai gaya kedua yang lebih besar, yaitu 14 Newton. Pertanyaannya adalah kira-kira berapakah pertambahan panjang kedua saat kita kenai gaya 14 Newton pada pegas tersebut? Nah, untuk soal seperti ini kita gunakan persamaan hukum Hooke, di mana F1, kita mulai dari F1 ya. F sama dengan K kali delta L ya, atau F1 sama dengan K kali delta L, di mana kita cari dulu konstanta dari pegas ini, karena ini pegas, satu pegas yang kita pakai. Konstanta dari pegas ini kita bisa dapat dari F1 bagi delta L. Kita masukkan nilainya, F-nya 10 Newton, delta L-nya adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga 10 bagi 5 hasilnya 2. Sedangkan 10 pangkat minus 2 ini kita pindahkan ke atas, atau 1 per 10 pangkat minus 2 itu sama dengan 10 pangkat 2 Newton per meter. Ini adalah konstantanya. Nah, bagaimana kalau kita kenai pegas yang punya konstanta sebesar 200 Newton per meter ini dengan gaya sebesar 14 Newton? Maka kita lihat, berarti pertambahan panjangnya kita tinggal rubah persamaannya, tetapi dengan F-nya F2, gaya kedua. Maka delta L pertambahan panjang sama dengan F2 dibagi K. Kita tinggal bolak-balik persamaan hukum Hooke ini. Maka kita masukkan F2-nya yaitu 14, oke, dibagi K, konstanta pegas, karena ini satu pegas yang kita pakai, yaitu 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter. 14 dibagi 2 tentu 7. Nah, 7 kali 10 pangkat minus 2, karena 10 pangkat 2 ini kita kasih naik ke atas, jadi dari pangkat positif berubah menjadi pangkat negatif. Nah, sehingga hasilnya ternyata pertambahan panjang kalau dikenai gaya 14 Newton adalah 7 kali 10 pangkat minus 2 meter ya, atau 7 cm. Nah, ini adalah pertambahan panjang kalau dikenai gaya 14 Newton. Oke, demikian contoh soalnya.